Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan soal tentang alat optik dari latihan 2. Sekarang kita akan bahas di latihan 3. Di nomor 1, titik dekat mata seorang siswa terletak pada jarak 120 cm di depan mata. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang berjarak 30 cm di depan mata, maka kekuatan lensa kacamata yang harus dipakainya berapa? Pertama, kita pahami bahwa dia titik dekat mata, berarti dia hipermetropi. Ini adalah PP-nya. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang berjarak, ini jarak yang ingin dia lihat, S, di depan mata, kekuatan lensa yang harus dipakai, berarti P-nya. Kita gunakan P itu 100 per jarak yang ingin dia lihat, per S, dikurangi 100 per PP. 100 per S-nya adalah 30. Kita gunakan satuannya pastikan sama ya, dalam sentimeter semua. Dikurangi 100 per PP-nya adalah 120. Berarti tinggal samakan penyebutnya, yaitu 120. Di sini 400 dikurangi 100 berarti 300 per 120. Oke, kita sederhanakan. 3 ini 4, berarti tinggal 10 dibagi 4 atau 5 per 2 atau 2,5 dioptri. D ya. Jelas dia nilainya positif karena hipermetropi itu menggunakan kaca lensa positif. Plus berarti D. Nomor 2, sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm dipakai melihat sebuah benda kecil yang berjarak 5 cm dari loop. Perbesaran angular loop itu adalah, kita cari ini pertama loop ya, tandain. Jadi nggak salah, nggak ketukar rumus gitu dengan mikroskop. Mempunyai jarak fokus F dipakai melihat sebuah benda kecil yang berjarak 5 cm dari loop S-nya. Maka perbesarannya berapa? M-nya. Tapi harus kalian catat bahwa di sini nilai S-nya itu sama dengan fokusnya. Berarti otomatis S-aksinya akan ditahingga. Nah, dan ini menunjukkan kondisi yang namanya mata tak akomodasi. Tak berakomodasi. Seperti itu ya. Itu cirinya. Sehingga kalian gunakan perbesaran SN per F. Yaitu SN-nya adalah kita anggap 25 gitu. Kalau tidak diketahui, fokusnya adalah 5. Berarti perbesarannya adalah 5 kali. Yaitu D. Nomor 3, sebuah mikroskop jarak fokus okulernya 2,5 cm dan jarak fokus objektifnya 0,9 cm digunakan oleh mata normal tanpa berakomodasi dan ternyata perbesarannya 90 kali. Jarak objek terhadap lensa objektif adalah, seperti biasa kita coba beri tanda. Pertama ini mikroskop, kemudian ini adalah F okulernya, dan jarak fokus objektifnya ini FOB-nya. Digunakan oleh mata normal tanpa akomodasi. Ternyata perbesarannya, ini M-nya, ditanyakan jarak objek terhadap lensa objektif. Berarti, ini jarak objek itu berarti SOB-nya berapa? Untuk mengerjakannya, coba kita gunakan perbesarannya dulu ya. Perbesaran total itu kan perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler, di mana perbesaran objektif ini S aksen OB per SOB-nya dikali dengan perbesaran okulernya adalah SN per FOK. Oke. Kemudian M-nya 90, kemudian ini S aksen OB per SOB dikali dengan SN-nya adalah 25. Kita gunakan semuanya cm ya. Kemudian per FOK-nya adalah 2,5 cm. Berarti di sini 90 sama dengan S aksen OB per SOB-nya dikali dengan 25 dibagi 2,5 adalah 10. Sehingga S aksen OB itu sama dengan 9 kali SOB. Kita dapat hubungan antara S aksen OB dengan SOB. Kemudian kita gunakan persamaan lensa ya. Jadi S
OB itu sama dengan S aksen OB dikali dengan FOB dibagi dengan S aksen OB dikurangi FOB. Sehingga S aksen OB, SOB ya. S aksen OB-nya adalah 9 SOB dikali dengan FOB-nya adalah 0,9 dibagi dengan ini 9 SOB dikurangi 0,9. Berarti kita kali silang di sini. 9. Oh, ini kita sederhanakan dulu saja ya. Menarik nih. Ini dengan ini jadi 1. Sehingga lebih enak nih. 9 SOB dikurangi 0,9 sama dengan 9 kali 0,9 yaitu 8,1. Sehingga 9 SOB ini sama dengan 0,9 tambah 8,1. 9. Berarti SOB-nya adalah 1 cm. Jawabannya adalah A. Nomor 4. Seseorang mempunyai titik dekat sejauh 50 cm agar orang tersebut melihat dengan jelas pada jarak 30 cm. Orang tersebut harus memakai kacamata dengan kekuatan berapa? Seperti biasa, kita coba analisis yang diketahui ya. Titik dekat berarti dia PP, dia hipermetropi. Agar orang tersebut melihat dengan jelas pada jarak, berarti jarak yang ingin dia lihat adalah S. Orang tersebut harus memakai kacamata dengan kekuatan lensa P. Berapa? Berarti kekuatan lensanya adalah tinggal 100 per S dikurangi dengan 100 per PP. Atau 100 per 30 dikurangi 100 per 50. Kita sederhanakan ya, biar nggak terlalu banyak pakai 0. Dari sini samakan penyebutnya 15. Berarti di sini 50 dikurangi dengan 30 atau 20 per 15. Kita perkecil dibagi 5. Ini berarti 4 per 3. Berarti 1,3333 dioptri. Jadi jawabannya A. Karena hipermetropi itu menggunakan lensa positif, bukan negatif. Nomor 5. Seorang penderita rabun dekat dengan titik dekat 50 cm ingin membaca pada jarak baca normal. Jenis lensa kacamata yang harus digunakan dan jarak fokusnya adalah seperti biasa kita ketahui. Tandain dulu ya, ini rabun dekat, hipermetropi, titik dekatnya ini PP. Ingin membaca pada jarak normal, berarti kita anggap ingin dia melihat sejauh 25 cm. Lensa kacamatanya harus digunakan pada jarak fokus. Oke, kita cari dulu kekuatan lensanya. Kekuatan lensa itu 100 per S dikurangi 100 per PP. Sedangkan kita tahu bahwa kekuatan lensanya itu 100 per fokus dalam cm ya. Berarti 100 per S 25 dikurangi dengan 100 per 50 sama dengan 100 per F. Oke, kita sederhanakan saja. Ini, dan ini. Berarti fokusnya adalah, ini kita samakan dulu penyebutnya saja, 50. Ini berarti 2 dikurangi 1, 1 per fokus. Berarti fokusnya adalah 50 per 1. Atau 50 cm fokusnya. Kemudian, ingat rabun dekat itu menggunakan lensa positif, bukan lensa negatif. Lensa positif itu cembung. Berarti jawabannya adalah A. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal di latihan 3 ini. Kalian pelajari pembahasannya berulang-ulang agar kalian memahami konsepnya lebih banyak.